Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Enliven Podcast by PBI UII. Di podcast ini, kita akan membahas tentang education, arts and literature, and professional development. Senang sekali saya Eka Rahmawati. Hari ini kita akan membahas topik mengenai translanguaging dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu translanguaging? Jadi ketika kita ngomong campur-campur bahasa antara bahasa Indonesia dan juga Inggris. Nah biasanya terjadi di anak-anak Jaksel ya misalnya. Hari ini aku literally capek banget nih karena banyak sekali deadline yang harus disubmit. Nah contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi hari ini kita akan simak bersama perspektif dari dosen PBI UII. Beliau dengan keahlian di bidang multilingualism with English. Beliau adalah Bapak Nizamuddin Sadiq SPD MHum PhD. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, ini panggilannya apa nih? Sir Nizam? Boleh. Oke. Yeah. Sir Nizam nih mengenai fenomena anak-anak biasanya campur-campur Inggris sama Indonesia. Nah ini tuh merupakan fenomena yang wajar atau seperti apa Sir? Ya. Jadi di komunitas multilingual itu mengekspresikan sesuatu dengan bahasa lebih dari satu itu sesuatu yang normal. Normal. Ya normal. Karena mereka yang multilingual dia memiliki linguistic resources yang lebih dari satu. Sehingga jika mereka bisa mengekspresikan bahasanya dari berbagai macam bahasa itu tidak masalah karena di dalam kepala mereka banyak sekali semacam kumpulan kosakata yang kita sebut dengan istilah repertoire itu di dalam kepala mereka agak berbeda dengan mereka yang monolingual. Kalau monolingual kan mereka punya satu linguistic resources, sehingga justru yang lucu kalau monolingual kok ngomongnya campur-campur, nah itu malah lucu. Karena nggak mungkin kan, karena dia hanya punya satu linguistic resources saja. Begitu Mbak Eka. Oh, oke. Nah, sekarang nih bagaimana globalisasi dan akses digital ini membuat generasi muda Indonesia ini lebih mudah menggunakan repertoar bahasa tadi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Sir? Nah, kalau zaman sekarang karena teknologinya sudah semikian berkembang sehingga orang itu kan bisa punya akses yang luar biasa ya melalui sosial media, melalui live streaming ya, melalui channel-channel yang lain yang memudahkan mereka untuk bisa melihat, mendengar, mengadopsi ya bahasa-bahasa yang mungkin selama ini mereka tidak pernah kenal. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya di komunitas masyarakat multilingual ini sebetulnya tidak masalah ya untuk mengekspresikan bahasa mereka dengan lebih dari berbagai macam bahasa. Karena tadi kalau dulu kita kan susah ya mendengar berita, mendapatkan akses ke luar daerah kita itu susah. Nah, kalau sekarang itu sudah kita mau lihat apa saja di seluruh dunia ini dengan gampang. Jadi bahkan itu bisa jadi viral kalau sekarang kan. Kalau ada sesuatu yang agak unik, agak mungkin tidak biasa, lalu kita bisa ekspresikan, dikenal banyak orang, lalu menjadi sesuatu yang viral. Jadi kalau sekarang itu teknologi itu sangat affordable, membantu kita untuk mengekspresikan bahasa kita. Sebagai generasi Gen Z ya, Sir. Bagaimana sosial media seperti TikTok, Instagram itu membentuk atau menormalisasi multilingual itu, Sir? Nah, apalagi sekarang ya dengan Instagram, TikTok, apalagi ya macam-macam yang lain ya, yang mungkin bisa kita akses dengan sangat mudah.
itu justru menjadi apa ya? Menjadi semacam saluran, ya, saluran kita untuk mengekspresikan tadi bahwa kita itu sebetulnya punya keunikan. Apa keunikan kita? Yaitu kita mempunyai linguistic resources yang lebih dari satu. Nah, karena saya ingin mengekspresikan sesuatu, maka saya menggunakan channel-channel tadi. Dan channel-channel itu tadi kan bisa mendapatkan apa ya namanya ya, mungkin insight, mungkin komen, mungkin feedback yang apa namanya dari berbagai macam orang ya. Nah, tapi tidak usah takut ya, karena feedback itu justru menunjukkan atau memvalidasi bahwa sebetulnya orang-orang multilingual itu punya keunikan dari segi bahasa. Nah mungkin teman-teman juga sering pakai bahasa Inggris campur. Nah misalnya kata-kata seperti awkward, insecure, healing itu tuh dianggap lebih ekspresif daripada bahasa Indonesia sendiri. Nah itu ada hubungannya nggak sih sama cultural bahasa Inggris? Sebetulnya dalam konsep translanguaging itu kan apa namanya, orang berbahasa itu atau mengekspresikan bahasa itu satu ya, mana mereka yang lebih nyaman. Seringkali bahasa Inggris itu lebih enak digunakan. Karena kalau pakai bahasa Indonesia kan mungkin agak lebih panjang dan perlu penjelasan. Betul. Nah, kalau dia pakai bahasa Inggris kan mungkin cukup satu kata saja sudah mewakili. Yang kedua, itu kata-kata itu juga menunjukkan apa namanya gaya anak muda, gitu kan. Kalau dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa Inggris tadi, mungkin itu dianggap bahasa yang tidak tanda kutip bukan anak gaul gitu ya. Nah jadi identitas anak muda ini juga perlu diekspresikan lewat bahasa. Dan mengapa bahasa Inggris menjadi lebih enak, lebih banyak digunakan? Karena bahasa Inggris itu seringkali itu lebih gampang dan maknanya itu langsung cocok dengan konteks yang dibicarakan. Sehingga lebih ekspresif. Lebih ekspresif ya. Oke, nah kemudian praktek multilingual ini bagaimana bisa menjadi strategi anak muda sekaligus lokal dan global gitu? Maksudnya strategi? Ya, strategi membangun identitas. Ya, sebetulnya apa namanya ya, multilingual ini sebetulnya merupakan suatu apa namanya ya, upaya orang untuk lari dari monolingual ideologi. Karena selama ini kan kita itu apa namanya ya, sangat dikungkung ya oleh monolingual ideologi. Monolingual ideologi itu adalah ideologi yang hanya mengatakan bahwa bahasa yang paling ini adalah si paling ini bahasa ini. Nah itu monolingual ideologi. Oke. Nah tapi dengan adanya multilingualism atau multilingual ideologi, enggak. Ya, satu-satunya bahasa yang legitim itu enggak hanya Inggris misalnya, atau dalam konteks Indonesia enggak hanya bahasa Indonesia. Karena orang boleh ya mengekspresikan bahasanya sesuai dengan linguistic resource-nya. Ya kan? Orang mengatakan bahasa sesuatu itu karena dia punya sesuatu di kepalanya. Nggak mungkin dia bisa mengucapkan sesuatu kalau di otaknya nggak ada kata itu, nggak mungkin. Ya kan? Bagaimana mungkin misalnya orang Inggris katakanlah gitu ya, dia ingin mengatakan enak, tapi dia nggak pernah mendengar atau nggak pernah kalau bahasa sekarang itu bahasa terpapar gitu ya, terpapar kata enak. Nah kan dia nggak mungkin mengeluarkan kata itu. Tapi kalau orang multilingual, di kepalanya itu sudah ada, tinggal dikeluarkan saja. Nah, sehingga secara tidak sengaja orang yang multilingualisme, yang dia punya linguistic resources di kepalanya, dia itu bisa mengekspresikan identitasnya melalui bahasa itu. Karena sekali lagi, kalau konteks anak muda itu kan merupakan identitas gaul ya. Anak muda yang gaul itu adalah anak muda yang ya bukan berarti kita sok ke barat-baratan, bukan begitu, tapi maksudnya
Kalau anak muda itu nggak punya kosakatanya, nggak keluar itu. Betul. Coba bayangin. Betul, Sir. Ya kan, nggak mungkin itu. Nah, tapi karena dia sudah punya di kepalanya, sehingga dia bisa mengekspresikan itu, dan itu menunjukkan salah satu identitas ke anak mudaannya. Begitu. Nah, barusan sempat dimention nih ada kebarat-baratan. Nah, dari fenomena ini ada muncul dua persepsi, Sir. Yang pertama, wah ini dianggap sebagai modern dan keren. Tapi ada juga yang bilang seperti Sir Nizam bilang itu, ini sok kebarat-baratan. Nah, kenapa bisa muncul dua persepsi itu, Sir? Ya, karena begini, dulu itu kan tadi saya katakan pengaruh dari monolingual ideologi itu kan sangat kuat ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bahasa Inggris pasti merujuk ke negara barat, ya kan? Nah, negara barat itu zaman dulu itu dianggap segala sesuatu yang bentuknya impor. Dianggap karena dari berasal negara barat, jadi kan ke barat-baratan. Ya kan? Karena dia berasal dari negara barat, dianggap itu wah kamu ke barat. Tapi bukan begitu sebetulnya. Karena sekarang ini ideologi itu kan sudah mulai di counter ya. Nah, dengan multilingual ideologi. Jadi orang tidak lagi menganggap bahwa satu bahasa itu lebih dominan dari bahasa yang lain, sementara bahasa yang lain tidak boleh muncul. Nggak begitu. Sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mempergunakan ya semua linguistic resources di kepala kita itu untuk berkomunikasi. Karena tujuan komunikasi itu adalah pesannya sampai. Betul. Kalau pesannya itu menggunakan bahasa Inggris lebih sampai, ya nggak apa-apa, nggak kebarat-baratan. Itu bukan konsep kebarat-baratan ya. Nah, karena itu tadi tujuan berkomunikasi itu adalah yang paling penting adalah pesannya sampai ke. Nah, kalau kita mengatakan 1-2 kata bahasa Inggris yang itu kemungkinan sampainya lebih tinggi, nah, kenapa tidak? Kalau kita ke barat-baratan itu mungkin lebih condong menolak bahasa lain selain bahasa Inggris misalnya. Nah, itu menurut saya ke barat-baratan. Tapi kalau hanya sekedar kita itu mengekspresikan kosakata atau mungkin istilah yang itu juga mungkin sudah sangat umum di dunia ya, karena sesuatu yang sudah umum bagi kalangan anak muda di seluruh dunia itu kan bukan lagi menjadi milik satu kelompok, tapi sudah menjadi milik bahasa gaul dunia. Dan menurut saya itu sih nggak kebarat-baratan. Ya. Jadi praktik campur bahasa ini mengindikasikan bahwa kompetensi bilingual yang tinggi atau memang ini normal bagi masyarakat multilingual itu, Sir? Ya, jadi dua-duanya. Dua-duanya? Satu itu normal. Yang kedua bahwa orang yang bilingual atau bahkan multilingual itu menunjukkan bahwa mereka punya multi competence in language. Ya, jadi kompetensi itu masih justru multi. Kenapa? Karena dia bisa, coba bayangkan ya, di kepala kita itu kan banyak sekali linguistic resources ya. Seseorang itu mungkin bisa punya 5-6 linguistic resources, baik dia lokal, nasional maupun internasional. Katakanlah misalnya kalau saya dari Sumatera, saya bisa bahasa lokal Sumatera 2, lalu saya belajar bahasa Indonesia 3, lalu saya ke Jawa pakai menggunakan bahasa Jawa 4, lalu saya bisa Inggris ya 5, dan sedikit-sedikit bahasa Arab misalnya ya, alhamdulillah atau bismillah kan itu udah dianggap itu ya. Jadi 5-6 lah ya. Atau mungkin orang bisa lebih dari itu. Nah, coba bayangkan 5-6 bahasa itu bisa diekspresikan dalam satu kalimat yang kalimatnya itu betul gitu. Coba itu kalau nggak orang pintar iya, semuanya kosakata dimasukin ya. Dimasukin, tapi nggak menyalahi misalnya ini ya maknanya gitu, nggak menyalahi konsep katanya gitu. Itu kan kalau dia nggak kompeten kan nggak bisa. Dan hanya orang yang multilingual yang bisa mengekspresikan bahasanya melalui berbagai macam linguistic resources tadi. Sehingga menurut saya ya dua tadi sesuatu yang wajar dan juga menunjukkan bahwa memang orang multilingual itu termasuk salah satu mereka yang memiliki multi competence in language ya.
Oke, Sir. Jadi sejauh mana fenomena ini secara otomatis atau tidak sadar karena kita mendapat paparan dari digital itu, Sir? Sejauh mana kira-kira? Nah, kalau sekarang ini karena kita sudah era digital ya, di mana kita sangat masif ya menerima informasi melalui digital. Saya kira justru semakin semakin memperkaya multilingual repertoire kita. Ya, kalau misalnya kita baca status, baca Instagram, komen ya, itu kan sangat beragam. Ada orang yang mengomentari ya itu dengan mungkin dia nggak sadar ya 3 bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, misalnya kan. Alhamdulillah, congratulations, apalagi ya, misalnya Jawa apa gitu, nah dia kan nulis itu. Nah, berarti kan kita secara nggak sadar itu sudah menunjukkan bahwa kita mampu untuk mengekspresikan sesuatu itu dengan lebih dari 1 bahasa. Kalau kita semakin sering begitu ya, mendengar ya, mungkin kalau lewat video gitu ya, kalau tadi kan lewat teks ya, dengan video, dengan teks, suara, dengan pesan gitu ya, itu semakin membuat kita akan semakin terbiasa. Terbiasa. Seringkali kita itu kan karena sudah punya ya, itu spontan saja. Mungkin di komen-komen kita itu kita bisa menuliskan lebih dari 2 bahasa. Paling enggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris paling enggak ya. Nah, secara nggak sadar. Atau boleh juga sadar. Kadang kalau contoh saya seringkali kalau komen itu secara sadar ya tadi, oh ini pakai bahasa Inggris, lalu saya tambahin bahasa Indonesia, lalu ujungnya pakai bahasa Jawa misalnya. Nah, itu kan secara sadar ya. Tapi ada juga orang yang banyak juga nggak sadar, dia tiba-tiba nulis, kamu kok 3 bahasa? Mana? Oh iya ya. Gitu. Jadi menurut saya dengan semakin banyaknya akses ke digital sekarang itu justru ada sisi positifnya, bahwa kita itu berani untuk mengekspresikan diri bahwa kita itu multilingual speaker. Dan justru itu bisa menjadi identitas juga. Bisa menjadi identitas, ya identitas, betul. Karena saya sejak saya belajar multilingualism English, saya itu kalau komen-komen itu sangat aware bahwa saya harus menunjukkan identitas ke-multilingualan saya. Jadi semua kosakata yang didapat nih harus masuk nih. Ya itu, jadi secara nggak sadar sih sekarang itu sadar. Jadi kadang-kadang seringkali ya kadang-kadang seringkali kalau sekarang itu bahkan 3 atau 4 bahasa itu muncul ya, tergantung dengan siapa kita berkomentar. Kalau misalnya komentarnya untuk mengomentari teman-teman saya dari Sumatera, kan saya pakai bahasa Sumatera, ya kan, bahasa lokal, lalu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terakhir kan. Jadi lokal, kan, nasional, internasional semua dipakai. Langsung aja gitu. Ya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris nih dalam perspektif pedagogi kontemporer. Nah, proses fenomena translanguaging ini bisa menjadi strategi belajar yang efektif nggak, Sir? Atau ini justru bisa menghambat dalam penguasaan bahasa Inggris? Ya, sangat ya. Jadi di berbagai studi di luar negeri, karena kan Indonesia baru mulai ya. Di berbagai studi tentang translanguaging ini, justru mereka yang menerapkan model ini itu justru meningkatkan prestasi akademiknya, terutama misalnya dalam hal pemahaman. Karena begini, kalau kita paksakan dengan menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris, sementara mahasiswa kita atau siswanya itu belum sampai tahap pemahamannya untuk menggunakan bahasa Inggris secara sophisticated ya, secara bagus, itu justru akan menurunkan level akademik mahasiswa. Karena mereka kan nggak nyampe ya. Inggrisnya belum nyampe, maksudnya belum begitu baik, lalu kita paksakan untuk berbicara bahasa Inggris, ya, sehingga mereka agak lambat untuk menerima konsep atau memahami apa yang dijelaskan.
Tapi jika kita bantu dengan bahasa Indonesia, justru mereka lebih cepat untuk memahami. Bahkan di beberapa partisipan saya waktu saya ambil data di S3 itu, di beberapa perguruan tinggi, ada dosennya itu yang betul-betul mengadakan semacam eksperimen kecil-kecilan. Karena mereka kan mengajar dua bahasa ya, dua kelas. Kelas reguler dengan kelas internasional. Nah, mereka itu secara sadar itu mencoba membuat eksperimen kecil-kecilan bagaimana hasil antara yang diajarkan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan yang campur. Justru nilainya yang paling tinggi itu justru yang campur. Ya, karena kan mereka pemahamannya jadi lebih lebih dalam ya. Sementara kalau dia pakai bahasa Inggris, dia karena nggak kurang Inggrisnya mungkin ya, mohon maaf, kurang begitu baik, dia nggak bisa mengerti secara mendalam. Nah, sehingga dan saya mendukung itu. Jadi menurut saya kita tidak usah tidak usah rendah diri ya. Kalau kita di level-level tertentu kita menggunakan bilingual. Ya. Misalnya di semester 1, semester 2 itu jangan dipaksakan untuk full ya English, karena siapa tahu ya. Ya mungkin ada yang bagus, tapi ada yang separuh bagus, ada mungkin jangan-jangan nggak bagus sama sekali. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris terus, apalagi misalnya mata kuliahnya itu mata kuliah konsep yang butuh pemahaman, nah itu agak susah bagi mereka yang Inggrisnya. Nah mungkin pelan-pelan saja, jadi mungkin semester 1, semester 2 bilingual, nanti semester 4 bilingualnya ditingkatkan, Inggrisnya mungkin 75%, nanti setelah semester 5, 6 itu baru misalnya full English. Nah itu menurut saya strategi aja ya. Karena mungkin berpengaruh ke proses mencerna juga. Betul ya, karena language itu kan understanding ya. Bagaimana mungkin kita berkomunikasi dengan bahasa yang siswanya nggak paham kan. Betul, Sir. Ya makanya perlu dicermati mata kuliahnya itu seperti apa. Kalau mata kuliahnya mungkin praktek, ya mungkin bisalah full English gitu. Tapi kalau dia butuh pemahaman, ya itu harus direm, jangan sampai, meskipun itu program internasional ya. Karena program internasional Indonesia itu kan mahasiswanya kebanyakan orang Indonesia ya. Nah jadi meskipun dia program internasional, kalau Inggrisnya itu belum sampai level yang cukup tinggi untuk memahami itu, menurut saya perlu diturunkan dengan melaksanakan strategi translanguaging ya, bilingualism atau apapun itu. Oke. Nah, kalau misalkan di kelas, Sir, bagaimana dosen atau guru ini menyikapi tentang fenomena praktik dua bahasa ini nih? Nah, dosen kita itu sekarang itu masih masih ada yang tadi ya, dia monolingual, ideologinya masih sangat kuat. Nah, untuk dosen-dosen yang tipe ini, menurut saya itu perlu ini lagi ya, bahwa sekarang itu sudah ada multilingualism ideologi. Jadi mungkin ya tadi perlu mempelajari ya bagaimana ideologi ini sudah sudah dikaji di negara-negara, terutama negara-negara barat ya, bahwa sebetulnya translanguaging itu semacam scaffolding sebetulnya, scaffolding kepada mereka yang bahasa Inggrisnya lebih rendah. Nah, oleh karena itulah saya berharap dosen-dosen ya, tidak hanya di PBI UII, tapi juga mungkin dosen-dosen di PBI yang lain itu sudah harus sangat bijak untuk melihat fenomena ini. Tidak mentang-mentang kalau dia translanguaging terus dianggap kualitas pembelajaran jadi rendah. Bukan begitu. Kita mengajar itu kan tujuannya tadi adalah untuk bagaimana agar mahasiswa itu bisa memahami materi ya, memahami konsep, memahami sesuatu yang abstrak, yang kompleks itu paham. Nah, di mata kuliah tertentu itu memang dia butuh scaffolding tadi. Jadi butuh dibantu dengan ya entah translanguaging, entah code switching ya, apapun itu
boleh sebagai strategi, sebagai scaffolding agar mahasiswa itu bisa memahami materi yang diberikan dengan baik. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang level Inggrisnya sudah advance, ya nggak apa-apa, silakan. Silakan misal mau ngajarnya full pakai bahasa Inggris, itu nggak masalah. Tapi kalau semuanya di generalisir, nah itu yang bahaya. Ya, cuman memang dosen kita itu ada yang nggak paham dengan konsep multilingualism with English ini. Dianggapnya kalau Inggris, bahasa Inggris, ya harus bahasa Inggris dong gitu. Tapi dalam konteks-konteks tertentu oke, yes, tapi di konteks-konteks yang lain juga butuh kebijaksanaan dari dosen-dosen. Perlu multilingualism itu ya, Sir? Ya, perlu ya. Jadi perlu kita menerapkan strategi multilingualism with English atau English within multilingualism. Ya. Oke, nah, fenomena saat ini tuh, Sir, banyak mahasiswa ataupun teman-teman di rumah juga merasa sering menggunakan bahasa yang campur-campur daripada full English. Nah, itu kenapa, Sir? Itu menurut saya sih nggak apa-apa juga, ya. Ya terlepas dari, karena ada juga yang ini ya, yang menjudge apa ya, kayak menghakimi begitu ya. Oh, kalau campur-campur berarti Inggrisnya jelek, belum tentu. Ya. Kalau campur-campur Inggrisnya jelek belum tentu. Ya. Justru dengan campur-campur itu bahwa mereka itu sebetulnya ingin menunjukkan, ini loh, kami punya linguistic resources yang banyak di kepala kami ini. Dan kami bisa menggunakannya itu dengan sangat baik begitu. Ya kan? Jadi bukan wah itu kalau dia mencampur-campur berarti Inggrisnya pasti jelek nih. Nah, karena ada dosen juga yang beranggapan demikian ya. Nah, menurut saya itu belum tentu. Kita lihat konteksnya dulu nih. Konteksnya apa? Kalau mereka lebih nyaman menggunakan translanguaging ya, menggunakan code switching ya, apapun istilahnya itu, yang penting bahwa mereka ingin mengekspresikan dirinya itu dengan memanfaatkan ya. Kan di kepala kita ini banyak sekali nih. Indonesia itu kan sangat multilinguistik ya. Saya kira ya mungkin ada sih beberapa mahasiswa yang hanya bisa bahasa Indonesia saja. Tapi saya yakin kok paling nggak itu kan dia bisa bahasa daerahnya lah. Betul. Ya kan, ditambah Indonesia, ditambah lagi dia belajar bahasa Inggris. Berarti kan paling nggak 3 sebetulnya. Betul. Ya kan? Nah, dengan sebanyaknya resources di kepala itu kan tinggal dikeluarkan aja. Dikeluarkan saja. Dan mengeluarkan linguistic resources kita itu normal. Normal. Karena kita punya linguistik yang lebih banyak. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya jika kita bisa berkomunikasi dengan multilingual resources dengan tujuan-tujuan tertentu, itu yang dinamakan dengan competence menurut saya. Jadi secara linguistik mereka punya multi competence in language. Yeah. Nah, untuk target English only policy ini kira-kira masih relevan nggak, Sir, dalam pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia? Atau kita harus mengadopsi pendekatan yang lain gitu? Saya kira masih ya, sangat relevan. Karena tadi, yang pertama karena level kemampuan bahasa Inggris mahasiswa kita kan nggak sama ya. Betul. Nah, ada yang tadi saya katakan sangat tinggi, ada yang menengah, ada yang bawah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka pendekatan multi kompetensi ini menurut saya sangat relevan. Karena kalau tidak, itu kasihan nanti mahasiswa yang, mohon maaf ya, Inggrisnya belum begitu baik. Dia stres itu. Nah, tapi kalau kita bantu, karena tujuan dari translanguaging itu adalah membantu mahasiswa untuk scaffolding. Nah, lama-lama harapannya ya, dengan kita bantu itu dia sedikit demi sedikit bisa meningkatkan level bahasa Inggrisnya. Tapi melalui tadi ya, bilingual, melalui translanguaging, itu alat bantu sebetulnya, bukan tujuan. Bukan berarti pula kalau ngajar itu harus translanguaging, nggak begitu juga. Kan saya lihat, saya katakan tadi,
lihat konteksnya, lihat tujuannya. Betul. Nah, kalau konteksnya mahasiswanya sudah levelnya misalnya B1 atau B2 dia yang sudah agak advance ya. Pokoknya udah misalnya intermediate semua atau ya mendekati advance semua. Ya silakan menggunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau mahasiswanya itu tadi ya, level kompetensinya itu sangat beragam, menggunakan pendekatan ini justru akan membuat mahasiswa kita jadi semangat. Dia nggak stres gitu ya. Jadi menyesuaikan kemampuan menyesuaikan dan kebutuhan konteks ya. tadi ya, konteks dan tujuan pembelajaran. Ya. Oke, wah menarik sekali ya teman-teman. Nah ini pertanyaan terakhir, Sir. Oke. Jadi apakah campur bahasa ini dalam konteks Indonesia kontemporer ini menjadi salah satu masalah yang harus diperbaiki, atau ini justru menjadi praktik linguistik yang menjadi identitas sebagai anak muda di zaman sekarang nih, Sir? Kalau saya lebih cocok yang kedua ya. Yang kedua. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang salah. Nah, itu menurut saya tadi, jadi merupakan wahana ya. Wahana itu apa namanya? Saluran ya. Saluran bagi kita yang memang memiliki kemampuan multilingual. Karena justru dengan kemampuan itu kita memiliki semacam apa ya? Fraud ya. Semacam apa? Kebanggaan. Bahwa saya bisa mengekspresikan sesuatu itu more than one language. Betul. Ya kan? Dan nggak salah. Maksudnya ketika misalkan katakan alhamdulillah, congratulations ya friend, atau congratulations ya sob, itu kan justru malah membuat kita semakin dekat gitu. Kan nggak salah kan? Ya. Nah, oleh karena itu maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa fenomena anak muda ya yang mengekspresikan bahasanya melalui campur-campur bahasa, ya, apapun namanya itu ya, mau campur-campur, mau apa itu ya, silakan. Tapi maksud saya campur-campur itu dalam konteks translanguaging itu namanya make use of our linguistic resources. Jadi memanfaatkan semua linguistic resources and repertoire. Nah, jadi sumber-sumber bahasa dan kumpulan kata-kata, kosakata yang ada ini untuk diekspresikan. Dan menurut saya mengekspresikan bahwa kita itu multilingual itu tidak masalah. Jadi bahkan menjadi kebanggaan bahwa kita adalah multilingual speaker yang bisa menunjukkan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan memanfaatkan semua linguistic resources dan repertoire yang kita miliki. Wah, menarik sekali pembahasan topik hari ini ya, Sir ya. Jadi translanguaging ini bukan suatu hal yang salah ya, Sir. Bukan yang salah. Justru ini bisa menjadi identitas untuk kita, dan juga bahkan kita bisa memakai lebih dari dua. Menggunakan bahasa-bahasa daerahnya, dan itu bisa menjadi suatu kebanggaan juga ya, Sir ya. Oke, baik. Terima kasih, Sir, untuk topik hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan dari topik yang sudah kita bahas hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, Sir, sudah menemani kita di podcast hari ini. Baik teman-teman semua, kita akan berjumpa di episode selanjutnya dengan pastinya topik-topik yang menarik. Oke, saya Eka Rahmawati sebagai host hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.